Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua mendapatkan keselamatan, mendapatkan kerahmatan, dan mendapatkan barokah. Selamat dari kantor pulang ke rumah, dari rumah berangkat ke kantor, jalan-jalan, selamat. Rahmat, semoga Anda mudah mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, mendapat rahmat dari Allah, pengetahuan baru, pengumuman-pengumuman yang penting yang baru, informasi baru. Semoga Anda mendapatkan barokah. Dapat uang sedikit cukup, dapat uang banyak kadang-kadang nggak cukup. Itu namanya nggak barokah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Anda mendapat keselamatan, mendapat kerahmatan, dan mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Karakter. Saya mau bicarakan mengenai karakter. Kalau sesuai definisinya itu karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, teman-teman. Jadi ini ada di jiwa. Karakter itu adanya di jiwa. Akhlak, kalau dulu orang bilang budi pekerti. Jadi karakter itu sifat kejiwaan. Oleh karena itu merupakan faktor akhlak. Dan dulu kita punya istilah budi pekerti. Bisa juga kadang-kadang orang awam bilang tabiat atau watak. Jadi perwatakan seseorang. Nah, sekarang kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat. Jadi keseluruhan sifat. Jadi ada sifat seseorang itu semuanya, total seseorang. Sikap, pola pikir, dan nilai-nilai yang dimiliki. Ya. Jadi cara dia bereaksi terhadap kondisi lingkungannya. Itu namanya kepribadian. Nanti kita jelaskan ya. Jadi kepribadian itu adalah sifat, sikap, pola pikir, nilai yang dimiliki, dan cara orang bereaksi. Sedangkan karakter itu merupakan sifat kejiwaan. Jadi lebih di dalam. Tapi kalau kepribadian itu setelah dipikir dia muncul menjadi reaksi terhadap lingkungannya. Mari kita bicarakan satu-satu, pelan-pelan. Dulu atau sekarang juga di bank, di lembaga keuangan itu ada karakter untuk menilai calon peminjam atau calon debitur, teman-teman. Jadi setiap kali ada orang mau pinjam uang atau pinjam modal, itu akan dinilai oleh bank dengan 5C. Dan C yang pertama adalah karakter. Jadi C yang pertama adalah karakter. Nah, kalau di situ arti karakter itu ada dua, yaitu mau dan mampu. Jadi di sini menunjukkan ada kemauan untuk bayar dan mampu untuk bayar. Jadi ini karakter. Jadi mau dan mampu. Jadi merupakan karakter. Jadi sebuah nilai diri ya. Itu kemampuan kan nilai. Jadi saya Pak Lurah itu mampu mengelola kelurahan. Kalau Pak Camat
itu mampu mengelola kecamatan. Jadi kemampuan itu adalah karakter. Jadi apakah orang itu mampu membayar pinjaman ini nanti, ya. Dan ada kemauan, ya. Udah mampu tapi nggak ada kemauan, sama aja nggak bayar. Jadi dalam bank, dalam pikiran bank itu orang pinjam uang itu karakternya yang dinilai. Karakternya apa? Jadi bentuk karakter dari yang dinilai oleh bank itu adalah, jadi you mau bayar enggak gitu kan. Kemudian you mampu bayar enggak gitu. Nah, ajaibnya teman-teman, itu kemauan dan kemampuan bayar ini bisa dilihat, ya teman-teman. Ini jadi kemauan bayar ini bisa dilihat dari mana? Pertama, kemauan, ya. Kemauan itu dilihat dari data historis, ya teman-teman. Jadi jalan pemikirannya gini, orang yang mau bayar di masa lalu dipastikan mau bayar di masa depan, gitu ya. Oke ya. Jadi orang yang nggak mau bayar di masa lalu dipastikan akan nggak mau bayar di masa yang akan datang. Jadi untuk menilai orang itu mau bayar apa enggak, menurut bank, itu bank menggunakan data, mungkin teman-teman udah sering dengar ya, daftar kredit macet, ya. Jadi daftar kredit macet, kalau sekarang informasinya di SILK, Sistem Informasi Lembaga Keuangan, SILK. Jadi itu dibuka, di situ daftar orang-orang yang macet. Jadi ketika Anda atau saya mengajukan pinjaman ke bank dan nama saya dan NPWP saya itu tertera bahwa saya dalam kondisi macet, maka saya tidak akan diberi pinjaman. Jadi kembali ke mau bayar. Jadi mau bayar itu dilihat dari kemarin-kemarinnya, dilihat dari masa lalunya. Kalau masa depan kan kita nggak bisa lihat, jadi kita lihatnya masa lalu. Jadi hati-hati kalau Anda punya cerita pernah menunggak atau macet di bank, tidak akan ada cerita Anda diberi pinjaman oleh bank. Kedua, kemampuan. Kemampuan ini teman-teman, itu cara melihatnya dari mana? Kemampuan ini adalah melihatnya dari, kalau dia itu perusahaan pakai laporan keuangan. Kalau tidak, berarti UKM itu ya, itu langsung survei ke lokasi usaha. Nanti di situ bisa dilihat warungnya rame ndak gitu, warungnya laris ndak gitu. Itu dari laris tidak larisnya akan kelihatan kemampuan memperoleh uangnya gitu. Nah, ini karakter ya. Jadi karakter itu adalah tadi apa? Sifat-sifat ya. Sifat-sifat yang kejiwaan, sifatnya kejiwaan yang ada pada diri manusia, yang merupakan akhlak dan budi, tabiat atau watak. Itu adalah karakter. Nah, kemudian mengenai kepribadian itu saya jadi ingat ada lembaga pelatihan, ya, lembaga pelatihan kepribadian, lembaga pelatihan kepribadian, ada banyak itu, ada John Powell siapa gitu kan. Jadi dia itu membuka kepada orang-orang yang ingin kepribadiannya itu meningkat, itu dia ikut kursus tersebut. Jadi itu bisa Mas, itu bisa. Jadi ikut kursus 1 minggu 2 minggu, kemudian dia selesai kursus, maka dia akan bisa bagaimana caranya table manner ya gitu ya, cara makan di tempat restoran bersama dengan nasabah-nasabah yang uangnya banyak gitu, yang kaya-kaya, itu ada tata caranya. Bagaimana caranya
berbicara yang baik itu ada juga, ya. Bagaimana caranya public speaking itu ada caranya. Itu namanya masuknya di personality atau di personel, ya. Jadi di kepribadian. Jadi yang saya lihat, jadi untuk kepribadian seperti ini itu adalah tadi kembali ke definisi dari kepribadian adalah cara bereaksi orang terhadap orang lain gitu. Bagaimana ada orang komplain, kita mereaksi. Bagaimana ada orang marah, kita bereaksi gitu. Jadi ini bisa dipelajari sehingga bisa di banyak kursus-kursusnya. Tapi tidak ada kursus karakter. Ya, teman-teman. Tidak ada kursus karakter. Kalaupun ada, itu programnya akan sangat panjang. Karena karakter ini itu adalah merupakan hasil dari kebiasaan seseorang selama seumur hidupnya. Jadi orang yang dari lahir sudah dibiasakan bangun pagi, maka sampai dengan umur 50 dia insya Allah akan menjadi karakter. Orang yang dari lahir udah dibiasakan oleh orang tuanya untuk taat beragama, insya Allah setelah remaja dan setelah dewasa dia akan menjadi orang yang taat beragama. Orang yang dia itu disiplin, orang yang dia itu baik ya, orang yang baik ya, lurus ya, sesuai aturan agama, insya Allah di usia tuanya dia akan menjadi orang yang taat kepada agama. Jadi untuk karakter itu, kalau karakter itu nggak ada yang namanya karakter training, nggak ada. Adanya karakter building. Ya, building itu akan membangun. Jadi membangun dari tahap fondasi sampai dengan seterusnya. Itu namanya karakter. Jadi sampai di sini bahwa karakter dan kepribadian itu bedanya adalah kalau karakter itu bersifat genetik. Jadi gawan bayi, kalau bahasa Jawanya itu gawan bayi, itu karakter. Itu sangat sulit untuk dirubah. Bahkan tidak bisa dirubah kalau untuk karakter. Tapi kalau untuk kepribadian itu cenderung bisa dirubah. Jadi orang yang kepribadiannya gak sopan gitu ya, itu bisa dididik dan bisa diolah untuk menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang baik dan sopan gitu. Jadi karakter itu sifatnya bawaan lahir dan dia merupakan dasar pondasi. Jadi dia merupakan pondasi dari kepribadian. Jadi orang yang karakternya baik ya, orang yang karakternya suka menolong, itu akan muncul dalam kepribadian yang suka menolong gitu. Jadi karakter itu lebih stabil, dia ada di dalam, di hatinya ya. Seperti misalnya kejujuran. Jujur itu adalah karakter, Mas ya. Integritas ya. Integritas itu adalah kesamaan antara lisan dengan perbuatan. Jadi integritas itu kalau udah dia ngomong ya, berarti iya dia lakukan gitu. Integritas kalau dia bilang saya tidak mencuri, dia pasti tidak mencuri. Jadi kesamaan antara omongannya dengan kelakuannya, itu integritas. Ini adalah karakter. Jadi, nah kepribadiannya apa? Kepribadiannya itu bisa ekstrovert, bisa introvert. Jadi introvert dan ekstrovert itu tidak terkait dengan karakter. Kalau introvert itu kan dia orangnya banyak pemikir. Kalau ekstrovert itu dia orangnya pandai bergaul gitu. Jadi pandai bergaul tapi jujur, bisa ya kan? Bisa. Ekstrovert pandai bergaul, jujur, ya. Orang jujur bisa pandai bergaul, bisa tidak bisa bergaul, bisa.
ya. Orang tanggung jawab itu kan karakter ya. Orang yang bertanggung jawab itu bisa dia berperilaku ramah, bisa berperilaku orangnya galak juga bisa, tapi dia karakternya adalah punya tanggung jawab. Jadi kepribadiannya itu adalah tadi tidak ramah atau ramah itu kepribadian, tapi kalau tanggung jawab itu adalah karakter dia. Nah, karakter itu ukurannya objektif, ukurannya mendunia, ukurannya ilmu pasti. Tanggung jawab, kejujuran. Ya. Itu ukurannya semua orang mengakui itu sama gitu. Tapi kalau kepribadian itu kadang orang dianggap baik di lingkungan ini, bisa dianggap jelek di lingkungan yang lain atau tidak diakui gitu ya. Yang namanya orang cerdas ya, subjektif itu. Yang namanya orang berkomunikasi itu subjektif. Kadang-kadang kita bisa berkomunikasi di kota, masyarakat perkotaan, tapi di desa itu kita nggak pas gitu. Orang itu terbuka itu kadang orang tertentu senang ya, tapi orang lain itu nggak senang gitu, terbuka gitu. Jadi yang namanya subjektif itu adalah ukurannya subjektif, itu kepribadian itu subjektif. Tapi kalau yang namanya karakter itu ukurannya itu adalah lebih objektif ya. Disiplin, jujur, itu adalah karakter. Nah, kemudian ketika jenengan sudah tahu ini posisi karakter, ini posisinya kepribadian, jadi teman-teman sudah bisa pengembangan diri dengan baik. Jadi mana sifat-sifat diri Anda yang merupakan karakter, mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak, mana yang kepribadian, mana yang karakter. Jadi Anda bisa tahu persis posisi diri Anda. Juga Anda bisa berinteraksi dengan orang juga nggak kaget. Oh, nggak apa-apa, ini hanya kepribadian kok. Karakternya sebenarnya nggak seperti ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau tadi pembentuknya udah ya. Kalau untuk kepribadian itu bisa dibentuk juga, bisa keturunan juga. Tapi kalau karakter itu merupakan bawaan lahir dan pendidikan seseorang ya. Dan karakter itu merupakan sifat yang stabil. Dalam bahasa kepribadian itu adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi kepribadian. Jadi awalan ke, akhiran an, tengahnya pribadi. Jadi kepribadian itu adalah sesuatu yang bersifat pribadi gitu. Atau identitas pribadi itu kepribadian. Itu dalam bahasa ya, dalam bahasa. Nah, kalau kepribadian atau personality itu merupakan sesuatu yang bersifat pribadi atau identitas pribadi. Bisa juga itu merupakan sifat. Oh, orang itu pribadinya bagus itu. Itu sifatnya. Dan merupakan cara orang untuk bereaksi kepada eksternal, kepada lingkungan luar. Nah, sekarang saya sebutkan beberapa kata ini. Kalau murah hati itu merupakan kepribadian, ya kan? Murah hati. Lucu, kepribadiannya itu lucu, orangnya itu pembawaannya lucu gitu. Percaya diri itu juga kepribadian ya. Ya. Orangnya kejam. Kejam itu adalah kepribadian kejam gitu. Santai, orang itu berkepribadian santai gitu ya. Ambisius, antusias, baik hati, setia, lemah lembut,
periang, ramah, pemalu, keras kepala, ekstrovert, introvert, kreatif, dominan, perfeksionis, pendiam, sensitif, pemikir, hati-hati, optimis, dan emosional. Itu contoh-contoh yang merupakan kepribadian seseorang. Jadi saya ulang ya: murah hati, lucu, percaya diri, berani, kejam, santai, egois, bisa diandalkan, ambisius, antusias, baik hati, setia, lemah lembut, periang, ramah, pemalu, keras kepala, ekstrovert, introvert, kreatif, dominan, perfeksionis, pendiam, sensitif, pemikir, hati-hati, dan optimis serta emosional. Nah, sekarang yang merupakan karakter nih teman-teman. Karakter itu jujur, itu karakter. Integritas itu karakter, ya kan? Rendah hati itu merupakan karakter. Hormat itu adalah karakter. Maksudnya respect di sini. Sidik, fatonah, amanah, ya. Sidik, amanah, tablik, fatonah itu adalah karakter. Jadi saya ulangi, untuk karakter ini contohnya adalah jujur gitu kan. Dia nggak mau membicarakan yang bukan yang sebenarnya. Itu jujur, itu merupakan nilai-nilai moral yang dia pegang. Integritas juga antara yang saya omongkan harus sama dengan yang saya lakukan. Itu adalah karakter. Nah, tanggung jawab ini juga karakter, ya. Karakter bertanggung jawab. Rendah hati, dia nggak mau memperlihatkan yang serba wah, ya. Yang penting dia rendah hati. Hormat, orangnya hormat. Kemudian sidik, ya. Sidik, amanah, ya. Sidik itu kira-kira orangnya itu pinter, selalu berusaha untuk pinter, belajar terus menjadi pinter. Dan amanah itu dia memegang amanah terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Lalu tablik itu dia itu influencer, dia itu pandai untuk mempengaruhi orang, dan ini adalah karakter. Kemudian fatonah itu adalah pandai, dia itu suka belajar hal-hal baru, itu namanya fatonah. Tadi yang sidik itu benar ya, bukan pinter. Sidik itu adalah benar. Jadi dia itu ngomong apa adanya, dia ngomong ada apa adanya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua, dan Anda tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum.